sayang Tuhan padamu, sehingga Ia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Ia rela mati untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Ia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Ia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, oh Tuhan sayang kamu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kalau Engkau sayang untuk kami Tuhan, kiranya kami benar-benar hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam jalan-Mu kami boleh berlayak untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yesus kau kebenaran. Amin Yesus, amin. Menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Ku hidup bagimu. Betapa indahnya kalau kita hidup bersama Tuhan. Kiranya Tuhan kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu. Bahwa kami semakin melekat padamu Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kiranya kami tetap menjadi milik-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari itu kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan turun atas hidup kami Bapa. Atas ibadah ini Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami menyiapkan tubuh, jiwa, roh kami, hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar sampaikan firman Tuhan. Biar itu menerobos hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga mengubahkan hidup kami Bapa. Sehingga ada kebangunan rohani dalam hidup kami Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan. Roh Kudus kiranya Engkau membimbing menuntun setiap firman. Setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Itu suatu mujizat bagi kami ya Tuhan. Dan itu memulihkan hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami yang lama kami tinggalkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memasuki tahun yang baru. Biarlah hidup kami, semangat kami, kerohanian kami, kerohanian yang baru ya Tuhan, yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, di mana kemenangan Engkau beri kemenangan bagi kami ya Tuhan. Engkau berikan pengubahan pada hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan?
Ya, luar biasa di dalam Tuhan. Walaupun mungkin cuaca beberapa hari ini agak mendung-mendung bagaimana gitu ya. Tapi percaya bahwa kasih Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan membawa kita terus semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang terambil di dalam surat Korintus yang pertama atau surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-10 di sana. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, katakan amin. Kita akan baca bersama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa judul kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, only by His grace, ya, semua karena kemurahan Dia, ya, semua karena kemurahannya Tuhan, ya, semua karena kemurahan daripada Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ya menjelang akhir tahun ini, Bapak Ibu Saudara, biasanya ada banyak orang melakukan banyak evaluasi di dalam kehidupannya, juga mulai menyusun resolusi untuk tahapan ke depan, menatap tahun yang baru. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan semuanya yang ada dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa semua adalah hanya kasih karunia Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bahwa dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara terdapat 3 kali pengulangan kata kasih karunia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus ini, Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan bahwa apa yang ada, ya Paulus berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Tapi penekanan Rasul Paulus bukanlah tentang kehebatannya dia atau keberadaan dia pada posisi yang sekarang itu. Bukan dia berkata, oh saya sudah jadi rasul dan kalian semua lihat saya dan lain sebagainya. Bukan. Tapi adanya pengulangan kasih karunia, kata kasih karunia ini diulang 3 kali untuk menjadi penekanan kepada kita bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, seperti apa kita sekarang, semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada yang dibesar-besarkan selain daripada Tuhan. Tidak ada yang dipuji-puji, tidak ada yang dikedepankan, ditonjolkan selain daripada kasih karunia Allah. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan datang dalam kehidupan kita, hal apa yang patut kita syukuri? Ya. Berpikir sejenak ya. Kira-kira hal apa sih yang patut kita syukuri ya di hari-hari menjelang tahun 2024 ini berakhir? Hal apa sih yang kita patut syukuri? Ya, di sini saya mencatat bahwa ada 3 hal yang secara umum dapat kita syukuri atau patut kita syukuri. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur atas keselamatan yang Dia beri. Ya, berulang-ulang kali di mimbar ini selalu dikatakan bahwa keselamatan adalah berkat di atas segala berkat. Ya, jangan sampai kita lebih bersyukur atas berkat yang lain ketimbang berkat keselamatan ini. Ya. Jadi berkat yang terutama, ya yang pertama dan utama adalah bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan beri. Tentu ya, kita belum lama merayakan hari kelahiran Tuhan. Ya, di mana Yohanes 3 ayat 16 menjadi tanda bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya sering sekali mengutip ayat ini dan ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, ya, bukan akan orang Kristen, ya. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi tawaran keselamatan Bapak Ibu Saudara bukan hanya berlaku untuk setiap kita yang ada di gedung gereja, ya, tapi tawaran keselamatan ini datang terhadap dunia ini. Semua orang, ya, semua insan yang ada di muka bumi ini. Tawaran keselamatan ini datang dan bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri, yang kita terima dan menjadi milik bagian kita. Bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus mensyukuri keselamatan yang Tuhan beri? Ya, keselamatan yang ada, yang dianugerahkannya dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita, dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, ayat itu berkata bahwa upah dosa adalah maut. Ya, jadi setiap di antara kita tidak ada yang tidak berdosa, betul? Berarti upah kita adalah maut. Berarti sama-sama kita ada dalam kebinasaan kekal. Ya, tapi dalam kebinasaan kekal itu Bapak Ibu Saudara, dalam maut yang tadinya menjadi tujuan kita, ya, Tuhan oleh kasih-Nya yang besar mengaruniakan anaknya, ya, mengaruniakan Yesus untuk lahir dan menebus dosa kita. Pertanyaannya mungkin ada banyak orang bertanya, ya, hari-hari ini di medsos banyak sekali pertanyaan. Kenapa manusia ditebus, terus iblis nggak ditebus? Kan dosanya banyakan iblis, ya. Itu pertanyaannya ngawur, ya. Nggak ada ceritanya iblis ditebus, ya. Karena perkataan tentang berharga di mata Tuhan itu kepada manusia ciptaan Tuhan, ya. Jadi nggak usah sangkut pautin sama iblis, ya. Jadi kenapa, ya, Yesus harus mati, datang, ya, harus datang ke dunia ini? Ada banyak orang bertanya, loh, kalau Tuhan itu berkuasa, ya, kalau Yesus itu Tuhan, dan cukup aja dong dia berkata dari langit, oh, semua manusia dosanya dihapuskan tanpa perlu datang ke dunia ini. Betul? Sepakat? Ya tentu bisa karena dia Tuhan. Betul? Tapi kenapa Tuhan harus datang ke dunia ini? Ya, dia harus menjadi manusia. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang punya jawaban yang luar biasa. Karena Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga mau mengajari kita tindakan kasih. Ya, ada banyak orang nggak ngerti, ya. Contoh nyatanya adalah Yesus datang sendiri, yang dari kemuliaan yang tidak terhampiri itu menjadi manusia. Tidak lupa bahwa khotbah Bapak Gembala tanggal 22 Desember kita lihat bahwa bumi itu sangat kecil kalau dibandingkan bintang yang paling besar itu, ya, Atrustus, ya. Jadi bumi ini sangat kecil sekali. Jadi Allah yang kalau dalam Wahyu 12 bahwa bumi itu adalah tumpuan kaki Tuhan, ya. Jadi kita dapat bayangkan Tuhan sebesar apa kalau bumi tumpuan kakinya, tapi dia mau menjadi manusia, ya, masuk ke dalam bumi yang kecil itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya masuk ke bumi, tapi masuk ke dalam tubuh jasmani manusia yang lebih kecil lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita harus bersyukur atau kenapa Yesus harus datang, Allah harus datang, ya, dan kita kenal dalam nama Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Kenapa? Karena selain dia mau menyelamatkan kita, selain dia mau menebus diri kita, menebus dosa-dosa kita, dia mau memberikan bukti kasih-Nya, ya. Kenyataan kasih itu. Jadi kasih itu enggak abstrak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih itu dalam surat 1 Yohanes, ya, pasal 5 ayat 18, di situ dikatakan bahwa marilah mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lewat perkataan. Lewat perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan cuma ngomong, tapi ada tindakannya. Nah, begitu juga Allah. Ya, seringkali kita berkata bahwa Allah mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi buktinya apa? Buktinya Yesus datang ke dunia ini. Itu bukti nyata yang tidak bisa dibantah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau berkata Allah mengasihi kita, kita berkata kepada orang-orang di luar bahwa Tuhan mengasihi kita. Orang luar itu berkata, buktinya apa? Buktinya ada hari Natal. Ya, buktinya ada hari Natal. Yesus datang untuk kita. Ya, dalam suratan Korintus berkata bahwa Yesus datang untuk kita selagi kita masih
masih berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan saat kita udah jadi orang benar, bukan saat kita udah jadi orang yang tidak berbuat salah, bukan. Tapi saat kita masih berdosa, Tuhan datang. Jadi ibaratnya Tuhan datang itu kasih karunia. Karena apa? Karena tidak ada perbuatan kita yang layak untuk mendapatkan keselamatan yang membuat Tuhan datang. Ya, jadi tidak ada jasa kita untuk membuat Tuhan datang. Tapi Dia datang, itulah namanya kasih karunia. Dan tindakan kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau mengasihi, ya, memberikan contoh kasih kepada kita, yang dimana Rasul Paulus, ya, mengajarkan kepada sidang jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan, bagaimana cintanya Kristus menjadi pola, menjadi contoh daripada cinta seorang suami kepada istrinya. Ya, di dalam Efesus pasal yang kelima. Jadi karena kasihnya Tuhan yang begitu besar, ya, kasih yang dikatakan memakai kata agape, ya, kasih yang tanpa syarat. Tuhan gak bilang, oh nanti kalau kamu udah baik, ya, kalau kamu sudah mengampuni, kalau kamu sudah gak pernah buat salah, baru saya datang. Enggak. Ya. Tapi saat kita masih berdosa, saat kita masih ada di dalam kubangan dosa, Tuhan datang. Tuhan datang mengangkat kita dari lumpur dosa. Tuhan mengangkat kita dari jerat maut, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada Bapak Ibu Saudara yang menjadi bukti daripada kasihnya, dan tidak ada yang lainnya Bapak Ibu Saudara yang bisa untuk menggantikan, menghapus dosa seisi dunia ini kalau tidak Yesus datang. Jadi ini inti dari kekristenan yang paling utama Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang namanya penghapusan dosa kalau tanpa Yesus tidak datang ke dunia ini. Tanpa adanya hari Natal. Tanpa adanya hari kelahiran Tuhan, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Perjanjian Lama, ada banyak ayat, ya, di dalam kitab Imamat itu semuanya berisi tentang korban-korban, ya, ada 5 korban, bakaran, korban sembelihan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat mulai dari Imamat pasal pertama itu berurut ada 5 korban, 5 macam korban, ya. Jadi korban yang dilakukan oleh bangsa Israel Bapak Ibu Saudara dari masa Perjanjian Lama tidak bisa mengakhiri dosa. Tidak bisa mendamaikan manusia dari murka Allah. Tidak bisa membuat kita Bapak Ibu Saudara berpindah dari maut ke dalam hidup. Tidak bisa. Karena apa? Karena darah korban, ya, darah hewan sembelihan yang dijadikan korban Bapak Ibu Saudara hanya menutup, Bapak Ibu Saudara, hanya menutup. Jadi Tuhan di surga yang matanya melihat, ya, Dia melihat manusia yang berdosa lalu mempersembahkan korban, itu hanya menutup dosanya. Jadi tidak menghapus dosa, ya, tidak menghilangkan dosa, bahkan tidak memindahkan kita dari maut kepada hidup. Tapi bersyukur oleh kasih karunia Allah yang besar. Dia datang buat kita. Dia datang untuk diri kita yang berdosa ini Bapak Ibu Saudara. Makanya pertama dan utama Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Jadi keselamatan yang Tuhan beri tanpa ada jasa dari kita. Kita tidak buat apa-apa, ya. Kita juga tidak ada yang merasa diri berjasa, ya. Saya rasa saya layak untuk terima keselamatan, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Karena setiap dari kita berbuat dosa. Kenapa saya berkata seperti itu? Kita buka di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kenapa ada banyak orang bilang, oh manusia kan ada sisi baiknya juga, bukan hanya dia jahat, tapi dia bisa berbuat baik, dia bisa kok tolong orang dan lain sebagainya. Kita lihat kebenarannya. Yesaya 64 ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Yesaya 64 ayat yang ke-6, ayat itu berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, jadi di situ ada, ya, petikan kalimat yang berkata, dan kesalehan kami seperti kain
kotor. Jadi yang namanya perbuatan baik yang tadi kita klaim Bapak Ibu Saudara, loh kan orang bisa buat baik, bisa tolong orang, kasih sedekah, kasih pengemis di mana-mana bisa. Itu kan bukan berbuat baik, iya. Tapi kalau di luar Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita dipindahkan dari maut kepada hidup, itu tidak berarti Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tidak ada Bapak Ibu Saudara orang berdosa membayar dosanya dengan tidak berdosa, ya. Tidak ada orang berdosa membayar dosanya dengan tidak berbuat dosa. Karena di dalam ayat Korintus yang lain Bapak Ibu Saudara, ya dikatakan bahwa dosa itu adalah hutang. Pernah Bapak Ibu Saudara pinjam uang sama teman, saya pinjam dong 100.000. Besok lagi datang lagi, pinjam 100.000 lagi. Tahu-tahu udah 1 juta, ya. Terus temannya ini marah, loh kamu pinjam terus udah 1 juta belum bayar. Terus kita ngomong, udah deh saya nggak utang lagi, tapi utang saya lunas, boleh gak? Gak boleh ya, kalau boleh semua seneng ya toh. Gak boleh Bapak Ibu Saudara, betul? Makanya ya berdosa itu tidak bisa diselesaikan dengan tidak berbuat dosa. Jadi oleh karena itu perlulah Kristus datang ke dunia ini. Jadi segala yang kita katakan sebagai perbuatan baik tadi Bapak Ibu Saudara, kalau di luar Tuhan itu seperti kain kotor. Mungkin Bapak Ibu Saudara pengertiannya karena terjemahan Indonesia sangat terbatas, di sini dikatakan kain kotor. Mungkin apa yang terbayang di dalam pikiran kita apa? Paling kain lap gitu ya. Kain lap atau kain pel yang kotor gitu ya. Ternyata dalam terjemahan asli Alkitab ayat ini dikatakan ya kain kotor ini adalah kain pembalut wanita Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan cuma kain kotor lap yang kita bisa cuci, bilas terus jemur. Ya, terus bisa dipakai lagi, bukan. Tapi ini adalah kain pembalut wanita. Tidak ada tentunya orang wanita memakai pembalut ya sampai besok, sampai 2 hari, seminggu nggak ganti-ganti, nggak ada. Karena apa? Kotor, ya kain kotor. Jadi ini Bapak Ibu Saudara segala kesalehan kita seperti kain kotor. Jadi kalau kita ada yang klaim, ya ada banyak orang akhirnya dibuat bingung dengan adanya, katanya ada sisi putih, sisi hitam, yin dan yang dan lain sebagainya. Itu ajaran sebelah Bapak Ibu Saudara ya. Jangan keseringan cek toko sebelah ya. Baca Alkitabnya ya. Baca apa yang jadi tuntunan Tuhan. Jadi bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Keselamatan itu besar. Keselamatan itu amat berharga Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Selain daripada Allah yang menjadi manusia. Jadi semua dosa, semua hutang dosa ya di dalam surat Paulus dia banyak menjelaskan tentang kita terjual di bawah kutuk dosa. Kita sudah ibaratnya ya kalau kita pergi ke pegadaian gitu gadain barang, kita sudah terjual seperti itu Bapak Ibu Saudara oleh kuasa dosa. Jadi perlu ada orang yang membayarnya lalu barang itu bisa jadi miliknya lagi. Itulah keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Jadi dia datang untuk menebus kita. Ya, jadi apa yang digadaikan, apa yang terjual di bawah kuasa dosa dimiliki kembali. Makanya Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi keselamatan itu yang membuat diri kita berharga. Ya, keselamatan itu yang membuat diri kita yang tadinya ada dalam kubangan dosa, tadinya hendak menuju kepada maut, tapi dipindahkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti surat 1 Petrus 2 ayat yang 9. Dikatakan bahwa kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajanai, ya. Jadi yang dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Dan tidak ada yang bisa menggantikannya atau tidak ada yang bisa senilai untuk kita tukarkan Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk anak-anak muda. Banyak anak-anak muda tinggalkan Tuhan karena apa? Ya, karena jodoh, ya. Katanya cari-cari di gereja sampai 20 tahun gak ketemu-ketemu, ya. Cari di gedung yang lain langsung ketemu katanya. Ya.
Jadi banyak orang tinggalkan Tuhan, khususnya anak-anak muda, karena jodoh Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi keselamatan ini makanya saya taruh di posisi yang pertama supaya mengingatkan kepada kita semua di hari-hari terakhir di tahun 2024 ini, di saat kita mengevaluasi diri, di saat kita merenungkan diri, kita ingat atas keselamatan yang Tuhan beri. Jadi ketika ada tawaran, ya, ketika ada godaan-godaan, aduh, ya, umurku sedikit lagi, ya, udah sacap, ya, tapi belum ada cewek, belum ada cowok, ya. Jadi nggak tergoda Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda yang setuju katakan amin. Wah kan aminnya kecil loh. Ya. Karena apa? Ya kok nggak tahu, aku dikit lagi udah 30 ini. Mama udah teriak-teriak di rumah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan menjadi nilai yang penting Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa ditukar. Ya, tidak bisa ditukar oleh apapun. Jadi diingat oleh kita semua Bapak Ibu Saudara baik-baik. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita patut syukuri? Yang kita patut syukuri adalah bersyukur atas orang-orang di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal pertama, ya, ayat ini sering nih dibikin status di Instagram. Tapi untuk cinta-cintaan Bapak Ibu Saudara, ya. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, ya. Tuh yang ketawa pasti pernah baca atau pernah upload jangan-jangan ya. Setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, orang tua, kalau doain anak dengan sukacita, oh anak ini bandel banget, ya. Dibilang A lakuin B, ya. Disuruh B lakuin A, ya kan? Berdoanya masih sukacita? Sukacita Bapak Ibu Saudara ya, walaupun sambil nangis sedikit ya. Jadi aku mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bersyukur di poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kita setelah kita mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan beri, kita bersyukur juga atas orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin ada banyak di sini ya yang belum punya gandengan berkata ya enak, amin, soalnya udah ada gandengan gitu ya. Jadi bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi siapapun ya orang tua bersyukur juga atas anak-anak yang Tuhan beri. Ya, jangan anak kadang-kadang kalau minta sesuatu sama orang tua, "Pak, belikan dulu sepatu." Ya, itu kata Timothy sama Pak Bistok gitu ya. Logatnya kan gitu ya. Sebentarlah dulu, ya. Tunggu, Bapak berdoa dulu ya kan. Terus tunggu seminggu, sebulan, ya tahu-tahu udah setahun mau ganti lagi, lupa bapaknya ya, misalkan belikan sepatu. Terus apakah anak itu berkata, enak itu lu Pak, anak tetangga. Apa pernah ngomong begitu? Gak pernah Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau pernah ditukar beneran ya. Ya wis tuker aja tuker, gitu kan. Gak mungkin ya. Kita kan nggak mungkin berkata, oh enak sono anak tetangga, ya papanya nggak pernah marah, ya soalnya papanya nggak pernah di rumah, ya nggak pernah marah memang papanya, tapi nggak pernah di rumah, ya bersyukur, ya kalau orang tuanya lengkap, ya walaupun mungkin seringkali ya mama ya tidak berhenti untuk berkicau gitu ya, tetap bersyukur, ya jadi bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tempatkan. Karena apa? Karena setiap kali kita mengingat akan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, kalau kita mengingatnya dengan penuh sukacita, kita bawa di dalam doa dengan sukacita, kita pasti bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya kita bersyukur buat orang tua yang Tuhan beri. Kita bersyukur buat anak-anak yang Tuhan beri. Ya, jadi tidak ada orang tua yang berkata, iya anak pertama bagus, ya nurut. Anak kedua, waduh bandel ya, minta ampun ya. Anak ketiga, waduh tambah-tambah ya. Jadi tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara atas orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Tuhan bawa kita, ya bahkan ada banyak ya petikan-petikan kata-kata bijaksana yang berkata bahwa
kalau tidak seperti sekarang ini, ya, kalau kita sampai sekarang ini pasti ada peran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul? Jadi hari ini yang udah jadi owner, yang udah jadi pemilik pabrik, ya jangan berkata sama istrinya, aduh, enak kan harusnya sama mantanku yang dulu ini, ya enggak, ya. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, bilang ya, kalau tanpa aku kamu nggak jadi direktur, ya. Jadi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, membawa kita semakin naik, membawa kita semakin maju, membawa kita semakin baik. Amin. Yang sebelah kiri kanannya ada istrinya senggol, ya tuh dengar gitu ya. Ya, jadi bersyukur atas apa yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur buat orang-orang yang Tuhan percayakan. Ya, sekalipun mereka tidak sempurna, ya, pasti pernah berbuat hal yang mungkin tidak seperti kita mau, ya. Kita maunya beli sepatu yang harganya 1 juta, tapi mama bilang kemahalan, ya 200.000 aja, ya. Enggak apa-apa, ya. Terus kita bilang, "Ma, ayo mau liburan ke Bali." Kata mamanya, "Sana no, Rogo Jampi deket," ya. Tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi apa yang Tuhan beri lewat orang-orang itu adalah bentuk kasih Tuhan. Bentuk cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang tidak juga boleh untuk kita tukarkan. Tidak boleh juga kita untuk tidak membuat kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, apa yang harus kita syukuri? Kita bersyukur atas segala hal yang terjadi di dalam hidup ini. Ya, jadi kita bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin berkata ada banyak hal-hal yang mungkin membuat kita menangis. Ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Ada hal-hal yang membuat kita tidak enak. Ya, mungkin ada di dalam pengalaman-pengalaman lembah, ya, Bapak Ibu Saudara, tapi percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya tertarik untuk membahas ayat ini sebentar Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Contoh gampangnya Bapak Ibu Saudara untuk mengerti ayat ini, ya khususnya anak-anak muda karena masih dekat umurnya gitu ya. Pernah punya pengalaman jatuh cinta, ya, suka sama orang, yang cewek suka sama cowok, pernah toh, karena normal toh, ya kan, pernah. Ini sama seperti ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Waktu si cewek ini suka sama cowok itu, mau ada orang yang bilang, dia lu jangan jadian sama dia. Kenapa? Dia nggak pernah kerjain PR di sekolah. Yang ceweknya mau denger gak? Tetap ya, karena kata orang apa? Cinta itu selain buta juga tuli, ya. Tetap aja dia nggak mau denger. Jangan temenan sama dia, jangan deket sama dia. Kenapa? Dia seminggu cuma masuk 2 kali sekolahnya, yang lainnya bolos. Papa mamanya ngomong kayak gitu, ya. Si anak ini anak perempuan yang lagi kesemsem, denger gak? Tetap aja nggak dengar, tetap aja suka sama cowok itu. Bener? Karena yang dilihatnya tetap baik. Betul? Sama seperti ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cinta Tuhan, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita tetap bisa berkata, Tuhan baik. Amin? Ya sama seperti contohnya gampangnya itu Bapak Ibu Saudara. Ya, saat kita dalam pengalaman jatuh cinta, mau orang itu ngomong sampai berbusa juga, tetap aja kita nggak denger karena udah kadung cinta ya kan, udah kadung suka. Apalagi yang cewek udah bilang, kalau udah bilang aku nyaman, udah ya susah ya kan. Mau sampai gempa bumi juga nggak bakal pindah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti ayat ini gampang ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cinta Tuhan, ya kalau kita setiap hari jatuh cinta sama Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada dalam lembah air mata, kita tetap bisa berkata Tuhan baik. Tuhan selalu baik, ya kan?
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan. Ya, pulang dari gereja dompetnya hilang gimana? Tuhan baik, baik, ya tau kan cinta, ya kan? Kalau cinta ya baik, ya kan? Jadi mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara di atas semuanya. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya pelayanan 20 tahun, kalau tanpa cinta Tuhan, Bapak Ibu Saudara itu percuma. Karena apa? Karena ketika lingkungannya beda, dia udah gak melayani Tuhan lagi. Karena bukan didasari cinta. Kalau dia cinta Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun dia ada, lingkungan apapun, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap cinta Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, makanya mengasihi Tuhan adalah pengalaman tertinggi Bapak Ibu Saudara dalam kerohanian kita. Jadi saat kita mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadikan sama seperti kita dalam pengenalan waktu kita mencari pasangan hidup. Ya, jadi kita awalnya kenal, terus kenal semakin dalam. Dulu ya cuma tahu nomor HP-nya. Sekarang tahu nomor sepatunya, nomor bajunya, celananya, tahu ya. Karena apa? Cintanya semakin dalam Bapak Ibu Saudara. Jadi lebih banyak ingin tahu, lebih banyak pengen tahu ya. Karena cinta, jadi kalau kita sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau cinta kita semakin dalam, kita semakin pengen tahu Tuhan. Kita semakin pengen tahu apa sih yang Tuhan tulis untuk saya. Ya, apa sih yang Tuhan katakan? Ya, ada di genggaman tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dulu bapak-bapak gereja ya, tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama gak punya yang namanya Alkitab. Tapi kita punya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketinggalan di rumah sekarang ya. Ya. Jadi surat cinta Tuhan buat kita Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kali kita buka, kita tahu Tuhan ngomong apa sih tentang saya. Ya, hari-hari ini ya, kalau orang lagi jatuh cinta, masuk notif, wah dilihat langsung ya kan. Bunyi sebentar, lihat lagi ya kan. Padahal pemberitahuan apa? Tagihan listrik belum dibayar ya kan. Tapi tetap aja dia lihat notifnya. Karena lagi jatuh cinta ya kan. Jadi kalau kita jatuh cinta terus sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi Tuhan terus, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersyukur dengan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang Tuhan beri sama kita Bapak Ibu Saudara adalah kasih karunia yang mengubah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai respon dari kasih karunia yang Tuhan beri, kita harus memastikan ya, melihat, menelisik lebih dalam hidup kita. Selama ini Bapak Ibu Saudara, saya udah iring Tuhan berapa lama sih? Kehidupan saya sudah sejauh mana berubah? Ya, kalau yang dulunya ngerokok, sekarang udah gak ngerokok tapi vape. Sama aja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perubahan ke arah yang baik. Ya, kalau saya dulu marah, suka marah-marah, ya tinggal marah sedikit ya, tinggal marahnya doang. Jadi gak suka marah doang ya. Jadi ada perubahan hidup Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia ini yang Tuhan beri kepada kita, yang digambarkan dalam ayat ini, Rasul Paulus bercerita, aku ada, ya tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ya, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dalam terjemahan New Century Version, ya terjemahan New Century Version ini berkata bahwa tetapi kasih karunia Allah telah menjadikan aku seperti sekarang ini. Ya, jadi ada banyak orang, teman-teman kita mungkin yang lama ya, ketika ngelihat kita mereka akan berkata, ih, ya sampai mungkin dibalik-balik mungkin ya badan kita. Gitu ya. Waktu ketemu teman kita, kenapa? Saking gak percayanya kalau kita bisa bertobat gitu ya. Sampai dilihat-lihat ya. Ini orang kakinya napak gak di bumi gitu ya. Atau habis minum obat apa kok bisa bertobat gitu ya. Jadi ada perubahan hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang ketika melihat kita, ya kita dapat berkata, tetapi kasih karunia Allah yang telah menjadikan aku seperti sekarang ini. Jadi kalau kita berubah, ya, tapi kalau sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita nggak berubah, maka ayat ini akan berbanding terbalik seperti bunyi awalnya. Tadi kan dikatakan bahwa tapi kasih karunia Allah
menjadikan aku sama seperti sekarang ini, dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Kalau kita nggak berubah, kasih karunianya jadi sia. Jadi ayat ini akan berputar, ya akan berbanding terbalik kalau kita tidak punya perubahan hidup. Ya, contohnya seperti Paulus ini. Dia kenapa mampu berkata seperti itu? Karena ada contoh di dalam kehidupannya, dalam dirinya sendiri. Kita tentu mengenal tokoh Paulus ini, nama-lamanya adalah Saulus, ya. Sebetulnya dua-dua nama ini sama, ya. Karena Saulus itu nama dari bahasa Ibrani dan Paulus itu saat dia punya kewarganegaraan Roma. Tapi ada ya penekanan yang lain. Setelah dia bertobat, Saulus ini namanya ditinggalkan. Namanya menjadi Paulus. Kenapa? Karena nama itu memberi arti. Ya, Saulus tadi berartinya apa? Artinya yang diinginkan. Artinya apa? Dia merasa diri besar. Kok aku yang diinginkan kok? Ya. Bahkan dia berkata dalam Filipi pasal 3, ya, untuk melakukan ketetapan Taurat, aku orang Farisi. Artinya apa? Semua tentang ketentuan-ketentuan Taurat dia sudah lakukan. Disunat hari ke-8, membayar persepuluhan, melakukan kewajiban di rumah Tuhan dan lain sebagainya, dia lakukan. Dia berkata bahwa aku Farisi, ya. Jadi melakukan itu semua aku sudah lakuin. Tapi dia berkata apa? Tetapi apa yang dulu ku anggap sebagai kebanggaan, aku anggap sebagai sampah. Setelah aku mengenal Yesus, ya. Jadi nama yang tadinya Saulus yang merasa diri diinginkan, yang merasa diri, oh aku diinginkan, merasa diri akhirnya dirinya besar, ya, menjadi merasa besar kepalanya mungkin, ya. Jadi hatinya juga, ya, besar ke arah semakin tinggi, semakin sombong. Tuhan ubah menjadi bernama Paulus, yang artinya kecil dan artinya rendah hati. Makanya dia berkata di dalam sebelum ayat 10 ini, dia berkata bahwa aku ya seorang yang hina ini, yang tidak layak disebut rasul. Jadi dia berkata bahwa sebetulnya aku tidak layak disebut rasul karena aku menganiaya jemaat Tuhan sebelum dia bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang tadinya kemegahan dirinya, yang dia katakan bahwa aku Farisi, akhirnya Tuhan ubahkan dengan dia menganggap dirinya kecil menjadi Paulus. Seorang yang hina, seorang yang tidak layak disebut rasul, seorang yang hanya dipercayakan berita keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang Tuhan beri adalah kasih karunia yang mengubahkan hidup. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setelah ada perubahan hidup, yang kedua adalah kita punya motivasi untuk melayani. Seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 22 bagian A. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus yang dalam keadaannya, surat Filipi ini kan salah satu dari beberapa surat Paulus yang ditulis di penjara. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam Kisah 16 itu waktu Paulus di penjara di Filipi, tapi Filipi ini ditulis waktu Paulus di penjara di Roma. Ya, jadi waktu dalam keadaan terpenjara, ya Paulus penjaranya bukan cuma diborgol tangannya Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman dulu dimasukkan ke tempat yang dalam, ya. Penjaranya di dalam, kakinya dipasung, tangannya diborgol, ya. Jadi sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus masih punya pengharapan bahwa dia akan terus melayani Tuhan. Jadi masih ada motivasi untuk melayani. Biarlah kiranya setiap kita Bapak Ibu Saudara memasuki tahun yang baru, kita punya motivasi untuk melayani Tuhan. Memberi buah Bapak Ibu Saudara, saya melihat dalam beberapa terjemahan, kata memberi buah ini memiliki beberapa arti Bapak Ibu Saudara, memberi beberapa pengertian yang lebih dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, ayat itu
kata memberi buah itu disamakan dengan memberi pekerjaan yang berharga. Jadi memberi buah Bapak Ibu Saudara melakukan sebuah pekerjaan yang berharga. Ini saya hubungkan dengan melayani Tuhan. Ya, ada banyak yang kita tinggalkan untuk kita melayani Tuhan. Betul? Ketika kita melayani Tuhan, ya kita mungkin ada ketika kita jadwal pelayanan, kita harus tutup toko, betul? Untuk latihan. Jadi ada banyak yang kita tinggalkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya motivasi pelayanan, kita akan menganggap bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang berharga. Jadi nggak ada yang bilang nanti aja lah latihannya ya, tutup toko dulu. Ya, karena pekerjaan yang berharga. Jadi tidak ada yang bersungut-sungut saat jam latihan mungkin hujan. Nanti aja wis, ya. Waktu hujannya reda, hujannya berhenti baru tak datang latihan. Enggak, karena apa? Menganggap memberi buah pekerjaan yang berharga. Dan memberi buah ini disamakan dengan bekerja dengan hasil yang baik dalam terjemahan English Standard Version. Memberi atau bekerja dengan hasil yang baik. Jadi hasilnya baik, ya. Jadi memberi buah bukan cuma buah doang dihasilkan. Kadangkala kita punya pohon mangga ya atau pohon buah-buahan lainnya, ya dia berbuah, begitu kita petik, ya mangganya kita petik, kita rasakan tapi tahu-taunya asam. Ya, tapi tahu-taunya kecut. Ya buat apa? Tapi menghasilkan buah yang baik Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dalam ayat ini. Bekerja dengan hasil yang baik. Dan yang ketiga, ternyata Bapak Ibu Saudara, bekerja yang baik, bekerja yang merupakan pekerjaan yang berharga, intinya adalah bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak di antara saudara ya berkata dalam hatinya, loh tapi kan saya bukan pendeta. Kita melayani Tuhan sama-sama Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi waktu kita buka toko, ada pelanggan datang, kita melayani Tuhan. Jangan kita berkata, kenapa? Mau beli apa? Situ ambil. Ya. Enggak, kalau kita melayani Tuhan, menganggap setiap yang kita buat melayani Tuhan, kita akan melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bekerja, memberi buah, memiliki pengertian adalah membimbing orang kepada Kristus. Ya. Jadi setiap kali kita melayani Tuhan, ya baik di dalam gereja maupun di luar gedung gereja, lewat pekerjaan Bapak Ibu Saudara masing-masing, kita sedang melayani Tuhan. Sama seperti saya di hari biasa, kan gak setiap hari ibadah, ya juga gak setiap hari saya melayani. Tapi saya melayani Tuhan setiap hari lewat mengajar anak-anak, ya ketemu anak-anak yang mungkin kadang ya susah untuk dibilangin, tapi tujuan akhirnya untuk membimbing mereka kepada Kristus. Ya seringkali ketika dipanggil ya anak-anak di sekolahan dipanggil malah lari, ya kan? Tapi terus Bapak Ibu Saudara dibimbing. Tujuannya kenapa? Kenapa kita mau melakukan hal itu? Kenapa ada sarana penginjilan? Karena tujuannya memberi buah, Bapak Ibu Saudara. Memberi buah yaitu apa? Membimbing orang kepada Kristus. Ada berapa banyak orang-orang tua yang akhirnya ada di tempat ini beribadah, mengenal Tuhan lewat sarana penginjilan yang ada ini. Lewat sekolah yang ada. Ketika mereka melihat bagaimana anaknya berubah, ketika mereka melihat bagaimana anaknya dididik di dalam kasih Tuhan, tujuannya adalah membimbing mereka ke arah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian, jadikan aku rumah doamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, oh Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan dari awal pujian ini, ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Kudus-Mu, Tuhan. Kami membawa di hadapan mezbah-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar kami lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang. Katakan dengan lebih sungguh, dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Rumah doamu, agar semua suku bangsa menyembah-Mu. Jadikan aku
sampai hari ini. Kalau kami boleh Terima mengakhiri tahun kasih, 2024, kami tahu semua karena anugerah. Amin. Kami mensyukuri buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima Kami kasih. mensyukuri buat apapun yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Menjadi doa kami Tuhan, biarlah kami terus mengeluarkan buah-buah. Kami boleh menjadi berkat buat banyak Amin. orang Amin. untuk dibawa kepada Kristus Tuhan. Ya. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Pakai sidang-Mu. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat Terima supaya kasih. lewat hidup kami boleh menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah perbuat atas kami. Dan Amin. biarlah kami terus bersyukur. Kami terus ingin melihat kuasa-Mu, penyertaan Tuhan di awal tahun nanti Tuhan. Terus Engkau lanjutkan kasih setia-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah datang pada pagi hari ini. Haleluya. Dan biarlah kami terus hidup dalam penyertaan Tuhan. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus Kristus nama Yesus. kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin.